Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Kita akan coba menentukan koordinat pada suatu poligon. Di sini adalah poligon terbuka. Kita langsung ke soal. Ini ada poligon terbuka terdiri dari 6 titik, titik A, titik B, C, D, E, F. Kemudian sini ada panjangnya ya, ini panjang sudah ada di tabel 13,6 adalah AKB, kemudian DKE adalah 15,2, EKF adalah 10 meter. Jadi ada panjang atau jarak dari AKB, BKC, CKD, DKE, EKF. Kemudian di sini juga diketahui koordinat di titik A itu adalah 400 X-nya dan 500 Y-nya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa besarnya sudut jurusan, berapa besarnya azimut, dan berapa koordinat di titik B, titik C, titik D, titik E, dan di titik F. Nah, sekarang kita akan coba menentukan sudut jurusan, azimut, dan posisi sudut jurusan. Kalau garis AB itu sudut jurusannya adalah 46, 46 utara timur. Kemudian azimutnya juga 46. Kita coba, ini garis AB itu adalah sudut jurusannya adalah utara timur. Jadi sudut jurusan itu utara timur, kalau enggak utara barat, selatan timur, selatan barat. Jadi ada 4, utara timur, utara barat, selatan timur, selatan barat. Jadi kalau AB itu berada di antara utara timur. Berapa besar sudut jurusannya? Besar sudut jurusannya adalah 46 derajat. Kemudian azimutnya juga 46, karena AB itu azimutnya sudut terbentuk dari utara itu juga 46 derajat. Kita coba ke garis BC. Ini adalah garis BC. Garis BC itu sudut jurusannya 54 selatan timur, kemudian azimutnya 126. Coba kita lihat garis BC. Jadi kalau dia garis BC ini itu dia berada di mana? Berarti dia berada di selatan timur. Selatan timur berapa besarnya? Sebesar 54 derajat selatan timur. Azimutnya berapa? Jadi kalau ini selatan, ini utara, berarti BC itu dari kalau kita patokan dari utara itu besar sudutnya adalah 180 dikurang 54. Jadi 180 dikurang 54 adalah 126. Jadi azimut garis BC adalah 126. Kita coba garis CD ya. CD. Ini CD berada di utara barat. Berapa besarnya? Berarti sebesar 17 derajat utara barat. Kemudian azimutnya adalah sebesar ini. Dari utara mutar ke kanan secara jarum jam sebesar ini. Berapa besarnya? 360 dikurang dengan 17. Maka sudut jurusan CD adalah 17 utara barat. Kemudian azimutnya adalah 360 dikurang 17 adalah 343. Ya, ini utara barat. Nah, jadi itu sudut jurusan dan itu adalah azimut ya. Atau kita coba ke titik F. Titik F, E ke F itu EF itu atau garis EF itu berada di antara selatan barat. Jadi berapa besarnya? 18 derajat selatan barat. Kemudian berapa azimutnya? Ini misalkan kita utara, arah utara, kemudian ini adalah 180 ditambah 18 jadinya 198. Jadi azimutnya 198, kemudian sudut jurusannya adalah 18 selatan barat. Coba kita lihat. 18 selatan barat, kemudian azimutnya adalah 198 derajat. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari koordinat di titik B, C, D, E, F. Itu jika diketahui koordinat di titik A adalah 400 dan Y-nya adalah 500. Ada jaraknya ada. Kemudian untuk menentukan koordinat ini kita menggunakan azimut. Ya, jadi kita menggunakan azimut. Jadi kita tidak menggunakan sudut jurusan 46, 54, 88, 17, 18. Bukan. Jadi kita menggunakan untuk menentukan koordinat kita menggunakan azimut. Oke, kita coba. Nah, misalkan ini tadi sudah diketahui X-nya adalah 400, Y-nya 500, AKB jaraknya 13,6, kemudian ini adalah sudutnya 46.
sekarang kita menentukan berapa koordinat di titik A. Jadi untuk menentukan koordinat di titik A, maka koordinat di titik untuk menentukan koordinat di titik B itu adalah koordinat di titik A ditambah dengan delta XAB. Bagaimana kita menentukan koordinat titik B untuk Y? Itu adalah YA ditambah delta YA B. Nah, seperti ini. Jadi kalau XB itu adalah XA ditambah dengan delta XAB. Kalau ini B berapa ini? Ini YB ditambah dengan delta YAB. Oke. Jadi kalau kita lihat ini XA itu sudah diketahui dalam 400, kemudian delta XAB itu besarnya adalah jarak dikali dengan sin 46. Ya, jarak kali dengan sin 46. Ini sudut dan ini adalah sin 46. Ya. Kemudian jaraknya dari 13,6 sin 46 itu kemudian kita dapat 9,783 XB, maka koordinat di titik B itu adalah 409,783. Kemudian kita ke titik bagian Y ya, ordinat. Jadi kalau ini YA berapa YB? Jadi YB itu adalah di sini. Ya, jadi YB ditambah dengan delta YAB. YB sama dengan ini YA ditambah dengan delta YAB. YA tadi sudah diketahui Y di titik A adalah 500, kemudian YAB itu adalah jarak DAB cos 46, cos azimut. Nah, maka dapatlah 9,447. Jadi 9,447 itu adalah sebesar ini. Kemudian kalau 9,783 itu adalah besarannya ini. Maka kita dapat koordinat di titik B itu X-nya adalah 409,783, kemudian Y-nya itu adalah 500,447. Kita lanjut. Ini adalah di B kita sudah dapat tadi koordinatnya adalah 409,783, kemudian di Y-nya tadi adalah 509,447. Nah, sekarang kalau kita lihat BC itu azimutnya adalah 126. Jadi kita menentukan berapa besarnya delta XAB dan berapa besarnya delta YBC. Karena untuk menentukan XC itu adalah XB ditambah dengan delta XBC. Kalau kita menentukan YC itu adalah YB ditambah dengan delta YBC. Kita lihat di sini XC sama dengan XB, XB ditambah dengan delta XBC. Itu adalah DBC sin 126. 126 adalah azimut dari garis BC. Maka kita dapat itu kalau kita lihat B ke C itu X-nya akan bertambah, kemudian Y-nya akan berkurang. Jadi kalau kita lihat 16 kali sin 126, 12,944 itu adalah delta XBC sepanjang ini. Maka koordinat di titik C adalah XB ditambah dengan 12,944 atau XB ditambah dengan delta XBC. Begitu juga dengan YC. YC ini adalah YB, jadi di bagian ordinat atau Y ini akan berkurang arahnya ke bawah, maka DBC cos 126. Jadi cos 126 dikali dengan 16,0 itu dapatnya adalah min 0,405. Jadi YBC itu adalah min 0,405, berarti arahnya ke bawah. Jadi plus ini min, kemudian 509,47 dikurang dengan 9,405. Maka kita dapat koordinat di titik C itu adalah 500,043. Kemudian kita beralih ke titik C. Titik C, CD koordinat azimutnya adalah sebesar 343. Jadi untuk menentukan koordinat di D itu kita ada C ke D, maka di sini ada delta XCD. Kemudian di sini ada delta YCD. Delta XCD itu adalah DCD sin azimut, DCD sin 343. Kemudian delta YCD itu adalah jarak dari C ke D cos azimut atau 343. Maka kalau kita lihat ini dari delta X-nya nilainya adalah negatif. Kemudian kalau delta Y-nya nilainya adalah positif, bertambah. Kalau X-nya berkurang. Ini kelihatan dari sin 343 nanti adalah hasilnya negatif. Ini adalah cos 343, hasilnya nanti adalah positif.
maka kita dapat koordinat di titik D itu adalah 418,81. Kemudian di titik D itu bagian Y-nya adalah 512,87. Dan ini terus berlanjut sama ya, ini 88 azimutnya. Jadi untuk mencari delta XDE itu adalah DDE sin 88, kemudian untuk Y-nya adalah cos 88 kali dengan jarak. Terus ini yang adalah yang terakhir ya, ini yang terakhir 434,001 itu adalah di titik E, kemudian 513 itu adalah di titik E bagian Y-nya. Ini adalah koordinat di titik F adalah 430, kemudian Y-nya adalah 503,887. Negatif ini adalah kenapa? Karena dari kalau kita lihat arah X-nya akan berkurang, kemudian Y juga berkurang. Jadi dari E ke F delta X-nya negatif, kemudian delta YEF-nya juga negatif. Ini adalah min 9 dan ini adalah min 3. Jadi sin 98 itu negatif, kemudian cos 198 pun negatif. Ya, ini maksudnya adalah sin 198. Jadi di sini akan didapatlah koordinat di titik F itu adalah 430,91, kemudian Y-nya adalah 503,877. Jadi kita menggunakan mencari koordinat menggunakan azimut ya, sudut azimut. Pada konten sebelumnya kita menggunakan mencari koordinat adalah menggunakan sudut jurusan. Jadi kelebihan dari sudut azimut ini kita tidak memikirkan lagi apakah delta X itu negatif atau positif. Itu bisa terlihat dari harga dari sin atau cos dari azimut itu. Kalau kita contohkan 198, itu kita tidak mikir lagi, ternyata hasilnya negatif, berarti dia X-nya akan berkurang. Begitu juga dengan delta Y-nya, cos 198 itu negatif, maka Y-nya juga akan berkurang. Maka posisinya X negatif, Y juga negatif. Mungkin itu kira-kira ini azimut poligon terbuka, dan ini bisa juga dilakukan pada poligon tertutup ya. Oke, ini kalau kita rekap hasil kita tabelkan hasil hitungan kita. Ini azimutnya AB 46, BC 126, CD 343, DE 88, EF adalah 198. Kemudian jaraknya ini diketahui, delta X dihitung tadi, delta Y yang juga dihitung. Ini adalah koordinat di titik A, di B, titik C, sampai ke titik F adalah 430,91, kemudian 503,877. Kemudian dapat kita lihat di sini, berarti di sini kalau dia negatif berarti dia akan delta X-nya arahnya ke kiri. Jadi, coba kita lihat ini delta X, kalau dia positif berarti ke kanan, ini ke kanan delta Y-nya. Ini delta X-nya ke kanan, delta Y-nya adalah ke bawah, ini adalah ke kiri, ini ke atas, ini ke kanan, ini ke atas, ini ke kiri, ini ke bawah. Jadi kalau delta Y atas bawah, kemudian kalau delta X adalah kiri kanan. Jadi untuk perhitungan selanjutnya sebagusnya alangkah baiknya kita menggunakan azimut untuk menghitung koordinat, baik itu poligon terbuka maupun itu poligon tertutup. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.